Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Topik kami kali ini adalah studi multi kasus. Anggota kelompok kami yaitu 1. Prayinda Delistia, 2. Raden Ajeng, 3. Ramadistio, dan 4. Saya Rifki Yuda Pradana. Pertama, pengertian studi multi kasus. Berdasarkan penjelasan di dalam jurnal milik Sugiono pada tahun 2016, studi multikasus dapat diartikan sebagai suatu penelitian multikasus, yang mana peneliti meneliti atau mengambil data-data penelitian dari beberapa kasus yang sedang menjadi bahasan atau bahan tinjauan. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui persamaan maupun perbedaan antara kasus-kasus yang diteliti. Untuk konteks paling penting dilakukannya penelitian studi multikasus seperti ini adalah agar peneliti dapat mendapatkan data-data yang lengkap dan luas untuk kemudian bisa digunakan sebagai dasar melakukan perbandingan dari suatu kasus dengan satu kasus lainnya. Untuk cara melakukan studi multikasus sendiri atau cara dengan studi-studi lainnya, sebenarnya tata caranya pada dasarnya hampir sama, bahkan relatif serupa, seperti studi kasus tunggal pada umumnya. Namun perbedaan pada jumlah kasus yang diteliti atau didalami oleh peneliti. Jadi perbedaannya adalah jumlah kasusnya saja, di mana jika multi kasus itu kasusnya lebih dari satu, tapi jika kasus tunggal atau penelitian lainnya relatif semuanya itu memakai satu kasus yang sama begitu. Jadi peneliti berfokus kepada suatu kasus yang ada dan menjadi topik pembahasan, sedangkan jika multi kasus, peneliti berfokus pada lebih dari satu kasus yang kemudian akan diolah sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan perbandingan yang jelas dari suatu permasalahan yang timbul atau yang ada di kasus-kasus yang sedang diteliti tersebut. Mungkin sekian dari bagian saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tujuan dari metode penelitian studi multikasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara kasus satu dengan kasus yang lainnya yang diteliti. Selain itu, multikasus juga bertujuan untuk mereplikasi temuan dalam kasus untuk kemudian ditarik perbandingan. Seringkali, peneliti menghadapi beberapa kasus yang berada pada latar yang berbeda satu sama lain. Misalnya, perbedaan tingkatan, karakteristik organisasi, program utama, latar ekonomi, dan latar sosial budaya. Rancangan yang tepat untuk latar yang berbeda-beda seperti ini adalah studi multikasus. Kenapa? Karena data dan analisis tiap kasus dilanjutkan dengan analisis komparatif konstan. Analisis komparatif konstan ini yaitu suatu teknik analisis dengan membandingkan dan mencari perbedaan dan keunikan masing-masing kasus secara terus-menerus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik studi multikasus. Menurut Mayuningsih tahun 2013, dari ulasan tentang penafsiran riset-riset permasalahan, dapat disimpulkan kalau riset-riset permasalahan merupakan riset yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh serta merata pada keadaan yang sesungguhnya dengan memakai berbagai macam wujud informasi kualitatif. Karakteristik penelitian studi multikasus dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Seperti telah dijelaskan dalam pengertian penelitian studi kasus di depan, keunikan penelitian studi kasus adalah pada adanya cara pandang terhadap objek penelitian sebagai dalam tanda petik kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi
tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, seperti halnya pendekatan penelitian kualitatif pada umumnya. Yang terakhir, menggunakan berbagai sumber data, seperti halnya strategi dan metode penelitian kualitatif yang lain. Penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data seperti telah dijelaskan di dalam bagian karakteristik penelitian kualitatif di depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Jadi, saya akan melanjutkan mengenai proses pengumpulan data. Di sini, data penelitian yang mengandalkan studi kasus ini tidak memiliki standar baku dalam teknik pengambilan datanya. Menurut Raharjo 2017, terdapat 5 teknik yang umum dijumpai dalam proses pengumpulan data, yakni yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi ini dapat berupa foto, video, gambar, ataupun rekaman yang dilakukan oleh peneliti untuk menunjang atau memberikan bukti kepada para pembaca mengenai kevalidan data yang ada dalam sebuah penelitian yang dilakukannya. Yang kedua, yakni wawancara. Wawancara ini dapat berupa apa saja yang ingin diketahui oleh peneliti, apa saja yang ingin dimasukkan ataupun yang menjadi hal-hal yang unik dalam sebuah penelitian tersebut. Yang ketiga, yakni observasi langsung. Observasi langsung ini dapat berupa peneliti meninjau secara langsung, melihat bagaimana situasi, kondisi dalam melakukan sebuah penelitian, melihat bagaimana tempat yang akan ia gunakan sebagai tempat penelitian tersebut. Yang keempat, observasi terlibat. Observasi terlibat ini dapat berupa orang-orang yang berkaitan, informan-informan lain yang dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan data ataupun menjadi data tambahan dalam sebuah penelitian. Yang kelima, yakni artefak fisik. Artefak fisik ini dapat berupa sebuah dokumen penunjang untuk menunjang kevalidan data, keabsahan data dalam sebuah penelitian. Yang kedua, proses analisis data. Analisis data ini dapat dimaknai sebagai proses memberikan makna, memilah, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya menjadi beberapa bagian. Yang terakhir yaitu proses pengambilan data. Jadi proses pengambilan data ini menurut kualitatif sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yakni data collection, data conversation, data display, serta conclusion. Jadi dalam penelitian kualitatif ini tidak ada prosedur baku mengenai langkah-langkah dalam kegiatan menganalisis, namun peneliti ini dapat menjadikan beberapa hal ini menjadi acuan, yakni yang pertama, peneliti membaca seluruh transkrip untuk memperoleh informasi secara umum. Jadi peneliti ini sebelumnya harus melihat bagaimana ataupun meninjau beberapa informasi ataupun berita-berita yang telah dibacanya terlebih dahulu untuk melihat keunikan, fakta-fakta lain yang ditemukan yang harus ia cari di lapangan. Lalu yang kedua, informasi yang umum sebelumnya ditarik menjadi kesimpulan khusus. Yang ketiga, dari informasi yang telah ditarik kesimpulannya, peneliti ini dapat mengkategorikan jenis informasi yang dapatnya. Jadi ini untuk mempermudah proses analisis data. Selanjutnya ini mengenai contoh penelitian multikasus yang saya temukan dalam jurnal yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Karakter. Studi multikasus pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Model Malang, SMA BPT RSM Darul Ulum, serta MAN Unggulan Tambak Beras Jombang. Penulis di sini yakni Dr. Samsul Ma'arif MPD, Dr. Amir Maliki AMAG, dan Dr. Lili Huriyah MPD. Tahun diterbitkannya yaitu 2015. Tempat kejadian atau tempat penelitiannya di SMA BPT RSM Darul Ulum, Madrasah Aliyah Negeri 3 Model Malang, dan MAN Unggulan Tambak Beras Jombang. Jenis penelitiannya sendiri yakni penelitian kualitatif dan teknik
teknik pengambilan datanya yakni melalui metode wawancara atau interview, observasi, serta dokumentasi. Lalu pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu orientasi, eksplorasi pengumpulan data, dan penelitian terfokus yakni wawancara mendalam serta komprehensif. Yang pertama, teknik analisis data sendiri. Teknik analisis data di sini yang pertama melalui mereduksi data yang terkumpul, menyajikan data yang telah diseleksi dan memverifikasi atau menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua yakni metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini yakni triangulasi dan focus group discussion atau FGD. Yang terakhir informan. Informan sendiri terdapat kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, komite sekolah, siswa, tenaga kependidikan, masyarakat sebagai stakeholder, dan data tambahan dari dinas pendidikan serta Kementerian Agama. Langkah analisis data yang digunakan yakni setelah data terkumpul, penulis ini mereduksi data dengan jalan mencatat hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, menyusun secara sistematik berdasarkan kategori dan klasifikasi tertentu. Yang ketiga, membuat display data dalam bentuk tabel ataupun gambar sehingga hubungan antar data satu dengan yang lainnya ini menjadi lebih jelas, menjadi lebih terstruktur dan menjadi lebih utuh. Yang keempat, mengadakan cross-site analysis dengan cara membandingkan dan menganalisis data secara lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu menyajikan temuan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang umum, kesimpulan khusus ataupun umum dalam kecenderungannya. Jadi implikasi untuk penerapannya dan rekomendasi bagi pengembangan adaptasi ataupun penyempurnaan lebih lanjut di penelitian berikutnya. Jadi begitu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.